Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktu jenengan. Di sini saya sama Pak Edi ingin mewawancarai jenengan tentang masalah pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan pertama, Pak Edi. Ini, Pak. Sebelumnya saya minta maaf dulu Pak. Waktu jenengan. Ini bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kemerosotan? Gini, untuk dilema etika yaitu sebuah permasalahan yang benar dan juga bertengah dengan masalah yang benar. Dan ini dalam memilih ini kita harus benar-benar memilih waktu biasanya atau bagaimana menyikapi sikapnya. Dilema moral itu benar dengan salah itu kita untuk menyikapinya, kalau memang salah ya kita tegur, itu sudah langsung. Atau kita pelajari kenapa melakukan sebuah kesalahan ini. Kita tidak lanjut berikutnya. Itu Pak, termasuk untuk menginjak pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang masuk dalam dilema etika Pak. Dalam kasus itu bagaimana? Prinsip untuk pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu yang satu itu N based thinking, itu hasil akhir. Jadi hasil akhirnya bagaimana untuk menilai keputusan itu. Nah, yang kedua adalah berbasis pada aturan. Berbasis pada aturan itu kita menjalankan sebuah keputusan itu, aturannya memang seperti ini loh. Sudah ada aturan tertatib yang sudah ada atau ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang berbasis pada kepedulian, berbasis kepada kepedulian itu kebijakan seseorang dalam mengambil ini. Jadi begini, yang kita terapkan itu biasanya berbasis kepada aturan, cuma kita kombinasi dengan kebijakan. Jadi tidak saklek. Jadi aturan A ini harus seperti A, benar-benar itu tidak saklek seperti itu. Cuma ada hal-hal yang bisa memudahkan, cuma itu bisa dikombinasi. Untuk selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Nah, prosedurnya pengambilan keputusan itu, pertama kita menilai dulu dari kebertentangan dia atau tingkat kesalahan dan kebenaran, atau kita mempelajari masalah namanya dia melakukan kesalahan apa yang membuat dia melakukan itu. Kemudian juga membuat apa-apa atau siapa yang terlibat apabila melakukan kesalahan itu. Kemudian kita juga ada unsur legal, kenapa dia melakukan kesalahan itu dan macam-macam. Nah, dari situ nanti kita ngambil sebuah urutan, jadi kita ambil sebuah keputusan itu yang terbaik untuk dia. Jadi juga kita ada kebijakan juga, tidak langsung seperti itu. Jadi apa yang membuat akan masalah seperti itu, terus kemudian kita carikan solusinya juga. Jadi tidak hanya kita vonis seperti itu saja, cuma kita ambil juga ada unsur kebijakan. Jadi kita bantu juga solusinya. Terus lanjut ya Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema, yang mengambil nilai biasanya kita ambil yang minim risiko, jadi yang tidak terlalu berisiko berat, yaitu tadi menempelkan juga sebuah kebijakan-kebijakan dari jadi mencari yang minim risiko, yang tidak terlalu berat risikonya. Kemudian juga memiliki kebermanfaatan untuk orang banyak, atau sebuah keputusan ini harus bisa bermanfaat dengan orang banyak, jadi bisa memberi perubahan yang bagus, seperti ini misalnya. Untuk yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Biasanya untuk pengambilan keputusan di dilema etika ini biasanya hati nurani kita biasanya tidak sama dengan aturan yang ada. Jadi ada dilema, ada juga rasa gak pas juga dengan aturan, cuma kita harus jalankan. Jadi kita biasanya tantangannya itu antara hati nurani tidak sama dengan aturan-aturan atau kebijakan yang ada yang berlaku. Selanjutnya Pak, apakah Anda dengan ketika
menyelesaikan masalah dilema etika itu ada pengelolaan waktu, apakah langsung diselesaikan pada saat itu? Ketika ada masalah seperti itu, kita tidak langsung cas atau tidak langsung kita tangani. Biasanya kita mempelajari dulu. Kita pelajari dulu, terus kemudian hal-hal apa yang memicu terjadinya seperti itu, kemudian baru kita akan menjadwalkan, kemudian kita akan menata apa-apa yang solusi apa yang untuk dibuat kebijakan atau aturan berikutnya, atau kita menentukan kebijakannya seperti itu. Jadi kita cari solusi dulu, kemudian kita jadwalkan, baru kita mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, biasanya gini, kita punya sahabat, kita punya figur-figur dalam pengambilan keputusan itu. Biasanya kita juga akan berkaca pada orang yang jadi teladan, biasanya seperti itu. Dan saya kebetulan pengambilan keputusan seperti ini, kami juga punya idola. Kebetulan kami juga pernah ikut bapak asuh kami, yaitu waktu itu bapak asuh kami itu adalah rektor dari kami. Jadi saya di situ sangat lama, sekitar 8 tahun. Jadi terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Dalam yang bisa saya ambil dari pertanyaan yang tadi, untuk saya itu bahwa untuk menyelesaikan dilema etika ini kita harus selektif untuk permasalahannya. Itu harus kita pelajari, kita dalami, tidak langsung kita segampang-gampang ambil keputusan. Jadi harus kita dalami dulu akar permasalahannya, kemudian solusi apa nanti yang perlu kita berikan pada dia, karena ini sangat riskan sekali, karena berkaitan dengan hati nurani, berkaitan dengan seseorang. Jadi pengambilan keputusan harus dipelajari lebih dalam untuk saya, dan pengambilan keputusan itu harus juga ada namanya kepedulian juga. Jadi juga kita kasih solusi juga pada kemungkinan yang bisa terjadi. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yang pertama adalah melalui observasi. Kemudian yang kedua adalah melalui catatan pribadi, di mana nantinya itu sebagai bahan pertimbangan saya untuk melangkah ke arah selanjutnya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua, oke. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam menjalankan keputusan ini tentunya saya harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kepedulian saya. Begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah saya dalam mengambil keputusan ini yang pertama adalah saya mengumpulkan seluruh bukti, itu baik berdasarkan hasil pengamatan tadi maupun berdasarkan catatan-catatan pribadi atau ya dari masukan-masukan dari rekan-rekan, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, selama ini yang saya anggap efektif adalah berdasarkan dari catatan-catatan yang saya miliki sendiri, karena itu merupakan hasil dari rangkaian ya, baik dari pengamatan maupun dari masukan-masukan dari teman-teman dan lain seperti itu. Saya kumpulkan jadi satu, kemudian itu yang saya rasa efektif begitu. Oke, terima kasih. Kalau tadi hal yang dianggap efektif, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tentunya di sini aturan ya Pak Heru ya. Setiap saya mengambil keputusan itu tentunya hal yang paling menantang, selain dari apa yang sudah saya miliki tadi berupa catatan-catatan ataupun hasil-hasil refleksi saya, yang menurut saya menantang itu adalah peraturan itu sendiri sebenarnya. Nggih. Oke. Lanjut nggih.
Apakah Anda Iya. memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal tersendiri? Ada, saya pasti memiliki jadwal tersendiri, tergantung dari kasus yang saya hadapi. Kalau misalnya itu sudah berhubungan dengan apa ya namanya perasaan ini ya, itu saya harus benar-benar melihat bagaimana rekan ini yang saya hadapi itu nanti apakah dia dalam kondisi baik atau kurang baik seperti itu. Oke. Jadi harus ada jadwal Oke, tersendiri. berarti terjadwal Lihat nggih. situasi lah Pak Heru. Oke, Iya, iya. oke. Oke, selanjutnya Bu ya. Ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, faktor pendukung di sini yang pertama selain dari hasil refleksi saya atau catatan saya membutuhkan orang lain ya, orang lain yang berpengalaman istilahnya lebih senior dari saya dan beliaunya itu sudah memiliki pengalaman yang lebih sebagai pertimbangan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Iya. jenengan sampaikan, atau pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran di sini yang bisa saya ambil yang pertama itu tentang kesabaran, ya, kejelian dan juga rasa peduli. Seperti itu, Pak Heru. Oh gitu ya. Cukup Bu, wawancara Iya. hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Heru.